Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama gue Muhammad Wahyu Riyadi. Di video kali ini gue akan sharing tentang penggunaan Sony Nex 5N dengan lensa selain dari Sony sendiri. Nah, ketika kita menggunakan Sony Nex 5N gitu kan, kita bisa menggunakan lensa selain dari Sony gitu ya. Maksudnya yang mountnya mount E atau Nex gitu ya, mount NEX. Nah, itu kita bisa menggunakannya tapi harus menggunakan adapter. Nah, adapternya itu tergantung sama lensa yang ingin teman-teman pakai seperti itu. Nah, contohnya saya di sini menggunakan lensa EOS atau lensa Canon gitu ya. Dimana saya menggunakan adapternya EOS to Nex. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan lensa misalnya adalah Nikon, jadi teman-teman perlu adalah Nikon to Nex atau AI to Nex seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau kita sudah tahu gitu ya, jadi sebelum kita beli kita harus tahu dulu nih apa maunya seperti itu. Nah, udah tahu baru kita beli. Nah, kalau kenapa saya pilih manual di Sony Nex 5N karena kalau misalnya Sony Nex 5N itu dia bisa bisa melihat hasil gambar sebelum kita jepret seperti itu, tidak seperti kamera seperti Nikon One gitu ya. Kalau Nikon One itu mode dialnya, di beberapa mode dial dia kan tidak bisa menggunakan mode dial kayak auto dan kawan-kawan, tapi ketika kita menggunakan Sony Nex 5N kita masih bisa menggunakan mode-mode yang lain seperti itu, seperti mode auto, mode panorama dan lain-lainnya itu masih bisa gitu. Jadi kalau teman-teman pengen gunakan body Sony tapi lensanya lain supaya lebih murah seperti itu ya, tapi manual ya, kalau misalnya yang adapternya autofocus mahal gitu. Oke, itu ya bisa jadi pertimbangan sih, karena ya nggak sampai adapternya aja nggak sampai 150 ribuan gitu, kisaran 120 ribuan yang manual ya. Kalau yang autofocus ya lebih mahal pastinya, hingga 500-an ke atas, bahkan sampai sejutaan seperti itu. Oke, kita lanjut aja, langsung kita ke settingannya gitu ya. Nah, untuk pertama kali ya, jika kita ingin menggunakan lensa manual gitu. Jadi kita pergi ke sini, ke tadi tuh, maaf, saya ulangin. Kita pergi ke setup gitu ya. Nah, saat kita pergi ke setup, kita pilih ini, release without lens gitu ya. Kita jadi enable gitu. Nah, ketika kita enable, itu kita jadi bisa jepret gambar gitu. Nah, gitu kan. Kita bisa jepret gambar. Namun kalau kita release without lens-nya kita disable gitu ya. Kita coba lihat. Kita fokusin dulu. Ada bacaan tuh, cannot recognize lens. Nah, gitu. Pokoknya lensanya itu nggak dikenali gitu. Nah, padahal sebenarnya udah ada nih lensanya nih. Nah, tapi kan nggak bisa karena setupnya belum di setup, jadi di enable gitu ya. Nah, oke gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, nah untuk mendapatkan hasil yang bagus ya kita perlu mengatur mengatur segitiga exposure-nya gitu ya. Nah, segitiga exposure-nya itu kan adalah shutter, kemudian setelah itu shutter, ini di sini shutter, kemudian habis itu ISO-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya aperture-nya itu tidak kelihatan ya, karena ini kan kita menggunakan lensa manual gitu ya. Lensa yang sebenarnya autofocus gitu kan, tapi di body kamera ini jadi manual gitu. Oke, nah itu kan. Nah, kemudian di sini kerennya adalah ketika kita menggunakan Sony Nex 5N gitu. Jadi yang saya bilang tadi, ketika kita shutternya kita naikkan gitu kan, dia bakalan tinggi gitu. Maksudnya bakalan gelap seperti itu. Nah, ketika kita turunkan dia bakalan terang. Nah, jadi kita tahu hasilnya sebelum kita jepret tuh kita tahu. Jadi itu lebih memudahkan kita sebagai yang baru saja memegang kamera ini kayak gitu. Jadi lebih mudah lah seperti itu. Nah, ketika kita mau ngubah ISO ya tinggal ubah aja di di menu gitu kan. Atau enggak di mana ya? Kalau di sini itu, nah di sini di kanan ini kita ubah aja ISO-nya gitu kan. Nah, tuh.
Jadi lebih sangat mudah gitu ketika kita menggunakan ini. Dan di sini ada indikatornya gitu. Nah, indikator segitiga exposure atau indikator exposure bahwasanya ini tuh udah lumayan lah hasilnya gitu. Udah nggak terlalu terang-terang banget, nggak terlalu gelap-gelap banget gitu. Nah, atau kalian bisa ya atur aja shutternya gitu kan, atur aja, terus habis itu atur exposure-nya juga, maksudnya ISO-nya gitu kan, karena ini ya jadi kita udah tahu gitu, tinggal jepret aja. Terus habis itu kita fokusin. Nah, yang keren lagi adalah ketika kita apa tuh namanya mau memfokuskan, itu ada tanda-tanda gitu, tanda warna-warna gitu. Ini bisa diubah di settingan gitu. Nah, ini untuk mengatur focusingnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gak suka sama ada yang focusingnya kayak gini nih, yang penanda focusing, kalau misalnya ini udah tajam gitu kan, ya teman-teman tinggal ke menu gitu ya. Ini menunya tuh yang ini ya, ini pencet menu gitu kan, terus ke setup, pilih picking level, terus di off aja kalau misalnya nggak suka loh ya. Kalau misalnya nggak suka, jadi dia nggak ada gitu, nggak ada tanda-tanda bahwasannya ini udah fokus gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaranin kalau teman-teman yang pakai lensa manual gitu kan, ini di high aja gitu kan. Terus colornya itu terserah teman-teman, mau warna putih kayak warna merah kayak warna yellow kayak atau kuning gitu kan. Saya lebih milih merah gitu kan. Nah gitu. Nah kemudian habis itu dia baru ada gitu. Nah kalau misal warna putih, kita coba warna putih ya. Nah lihat, nah itu dia warna putih, menandakan bahwa kamera udah bisa fokus gitu kan, udah fokus, udah tajam nih hasilnya, tinggal jepret aja bos gitu. Nah gitu tuh, nah itu dia, itu settingannya. Dan ini udah touchscreen juga, udah lumayan sih. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya apakah worth it membeli kamera ini dengan harga 2 juta sampai 3 juta, saya bilang sih worth it, karena apa itu namanya, dia udah full HD juga. Kemudian habis itu kalau misalnya mau ganti-ganti lensa manual gitu, lensa manual ya kalau uh, lensa yang ininya dari Sony-nya itu lumayan mahal gitu kan, karena lensa kitnya aja bisa sampai sejutaan gitu, apalagi yang lensa fixnya. Jadi saya pribadi sih lebih suka menggunakan lensa yang manual gitu ya, maksudnya lensa yang pakai adapter ya, tapi itu tergantung teman-teman juga sih, karena kan apa yang jepret teman-teman bukan saya gitu. Kalau saya pribadi lebih suka manualan gitu. Ya udah gitu aja mungkin. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang Sony Nex 5N, bisa bisa apa tuh namanya di kolom komentar ya, atau enggak bisa nge-WA saya, nanti saya kasih lah kapan-kapan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.